Assalamualaikum Kang Bro, ini ada Satria FU, kondisinya mogok. Perlu diingat, informasi yang diberikan pemilik itu sangat penting untuk mempermudah mekanik dalam memperbaiki motornya. Gitu ya. Saya ceritakan kronologinya sama informasi secara detail. Kronologi pagi-pagi di double starter nyala, jreng, terus dipakai jalan kurang lebih 2 km, terus berbet mogok, dikontak lagi, di double starter lagi nggak bisa. Nah, terus di engkol mau nyala, terus jalan kurang lebih 500 meter, terus mogok total. Informasinya, satu, aki baru 5 bulanan. Ini motor normal, langsamnya enak, stasionernya enak, nyalanya juga enak, digeber enak. Terus orangnya juga perawat. Sama sebelum terjadi mogok itu panel instrumen itu meredup, sama lampu utamanya meredup. Gini ya, maksudnya gini, indikator hijau ini meredup, lampu jauh ini juga meredup, indikator ini meredup, dan lampu utamanya juga redup, nggak terang. Kembali ke konsep dasar motor. Motor bisa nyala itu ada 3 faktor: BBM, kompresi, pengapian. Ya, kompresi saya selah ini keras, nggak enteng. Dipastikan kompresinya ada, karena Satria FU kompresi standar pabrik itu 10,2:1. Saya pastikan ini kompresinya ada. Kedua, BBM saya skip, saya lewati. Karena apa? Dari informasi pemilik, ini kan motornya normal-normal saja, hidupnya enak, stasionernya enak, digeber juga enak. Makanya saya pastikan urusan BBM lolos. Ketiga, ke pengapian. Kita cek pengapiannya. Ada ya, ada pengapiannya. Tapi pengapiannya itu putih. Catatan, ada api belum tentu mampu. Maksudnya apinya belum tentu mampu untuk membakar campuran bensin dan udara, gitu ya. Ada api belum tentu mampu. Api yang bagus itu apinya biru, gitu. Kalau putih itu lemah. Terus kenapa ini apinya melemah? Apakah businya, apakah koilnya yang lemah, atau CDI-nya lemah? Kita kembali ke informasi dari pemilik. Sebelumnya motornya enak-enak saja, di double bisa, terus di double nggak bisa, lampunya meredup. Lalu kita cek akinya, cek voltase.
ini cuma 9,7. Ya, lalu saya perlihatkan ini lampunya redup. Kalau charger saya colokin ke listrik, ini jadi terang. Kalau saya copot charger akinya, redup, terang, redup. Berarti ada yang salah di jalur pengisian aki sehingga akinya drop. Ya, ini kalau saya copot akinya, ini saya copot yang plusnya, terus saya cek apinya. Saya cek apinya, kabel aki dicopot. Nggak ada api sama sekali. Tapi kalau pakai aki ini ada. Gitu ya. Jadi sumber listriknya itu dari aki semua. Kenapa bisa ngedrop akinya padahal tadi pagi buat double masih bisa? Berarti menandakan sistem pengisian dari aki itu tidak jalan. Karena pengisian ini kan dari spool ke kiprok ngisi ke aki mengeluarkan api. Jadi kalau aki nggak ada yang masuk lewat spool, pengisiannya nggak jalan, dipastikan aki drop. Kalau akinya udah drop, pasti panel meredup, api pasti hilang, gitu ya. Ini permasalahannya di jalur pengisiannya bermasalah, entah itu kiproknya atau dari spoolnya, gitu ya. Nanti kita cek persatu-satu. Karena ini CDI DC, arus yang dari aki masuk ke kontak lalu masuk ke CDI DC itu harus arusnya stabil di 12 volt, gitu ya. Kalau enggak stabil di 12 volt pasti pengapian bermasalah atau berebut, gitu ya, atau enggak enak lah. Kalau akinya drop pasti hilang, gitu. Yang dari kiprok itu kan keluar kabel 2. Output kiprok kan kabelnya merah, keluar 2, satu ke aki, satu ke kontak. Lalu dari kontak keluar kabel oranye masuk ke CDI, lalu dikeluarkan ke koil
diarahkan ke koil lewat kabel putih leres biru. Nah, putih leres biru gitu ya. Ini permasalahannya di pengisian. Karena pengisiannya nggak jalan, otomatis listriknya semuanya ngambil dari aki. Kalau aki sudah drop, motor pasti mogok gitu ya. Karena aki harus ada yang ngisi. Yang ngisi itu spool. Bisa dipahami? Kita cek dari ujung bisa, dari pangkal bisa. Dari pangkal itu dari spool, kalau ujung itu aki. Nah, dari kiprok, keluaran kiprok ini kan kabel merah. Ini ke sini terus bercabang dua. Yang satu ke aki, yang satu ke kontak. Kita abaikan ke kontaknya karena dari kontak dipastikan normal, karena di kontak panel instrumen mau menyala, lampu juga menyala. Berarti yang cabangan merah ini ke kontak pasti aman. Nah, kita cek yang merah ini yang ke aki. Sebelum masuk ke aki itu masuk sekring dulu. Kita langsung cek dari sini ke plus aki juga bisa, tapi kita akan cek secara beruntun bagi pemula biar paham. Kalau yang senior ya skip saja. Sediakan AVO, kalau nggak punya AVO ya pakai test pen. Kita cek test pen lampu bikinan sendiri. Kabel merah ini ke sini, kita cek di sini apakah merah positif aki ini sampai ke sini. Kita cek. Taruh kabelnya di main karena yang dicek plus. Berarti nyambung. Sebelum ke sini lewat sini dulu, nyambung. Dari sini sebelum ke sini lewat sini nyambung. Nyambung ya. Sebelum ke sini, nah ini kabel merahnya yang dari kiprok, kita tusuk, nyala juga, berarti sini aman. Lalu kita cek langsung dari aki ke kiprok. Nah, taruh test pen-nya di kabel merah, kita taruh di main aki, nyala, berarti kabel positif aki ke merah sini nggak ada yang putus. Nah, lalu ini kan pakainya kiprok apa ini? Kalau yang ori kan yang nggak begini ya, ini udah berubah. Ini merek Gunung KGI 920, berarti ini kiprok Tiger ya. Ini kalau pakainya kiprok Tiger berarti pengapiannya yang dari spool itu full wave. Artinya gini. Ini kabel 2 di bawah ini sama-sama pengisian. Ya, ini merah output kiprok. Yang hitam ini harus berlebih dari kontak dari aki harus yang berlebih dibuang lewat hitam disambungkan ke
hijau mengalir ke body gitu ya. Untuk pembahasannya full wave ntar di video selanjutnya aja, ini durasi ntar kepanjangan. Kalau ini sistemnya full wave, kita langsung cek ke ini soketnya dulu. Ini kita abaikan soket yang ke pulser, kita abaikan soket biru sama hijau strip merah, ini indikator netral, kita skip saja. Untuk pengecekan spool full wave, ini kabel kuning sama putih strip merah ini harus nyambung. Karena ini full wave, sama-sama pengisian. Arahkan ke selektor ke bus. Kita cek, ini tandanya nyambung ya. Kalau ada bunyi itu nyambung. Nyambung ya. Nyambung. Kita cek gak? Ini full wave, berarti groundnya sudah diangkat. Artinya kabel putih strip merah tidak menempel ke rangka. Tidak ada yang nempel ke rangka. Ini dipastikan aman ya. Lalu kita cek yang dari soket sini lawannya. Ini kabel 2 ini putih harus nyambung ke ini, salah satu dari sini, yang satunya salah satu dari sini juga. Ininya kabel 2 ini menuju sini ya, kelihatan nggak? Kabel 2 ini yang terusan dari spool harus nyambung 2 ini. Kita cek kabel putih strip merah dulu, nyambung nggak ke sini, nyambung atau enggak. Yang ini ya, kuning strip hijau ya, nyambung ya. Berarti putih strip merah dapatnya sini, berarti yang satunya pasti ke sini. Ini nggak nyambung, berarti ini ada yang putus ya. Kita akan buka putusnya di mana. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, coba tanyakan di kolom komentar. Nah, ini kabelnya kan begini. Ini yang soket hitam ini dari spool, yang ini menuju pengisian. 2 ini pengisian ya, karena ini full wave. Yang ini yang merah, berarti yang sini yang putus.
Kita ntar coba sambung. Putusnya di mana sih? Wah, ini ternyata ini yang putus. Ini baru ditarik sedikit sudah putus. Kita akan melakukan penyolderan. Usahakan kalau kabel-kabel kayak gini ya, ini kasih kabel yang bagus. Sebisa mungkin jangan disolasi saja, disolder juga biar kuat. Efeknya apa? Kayak kabel pengisian putus gini doang, putus sepele, tapi akibatnya aki drop. Aki original GS tuh lumayan, kalau buat Satria masih hampir 300-an lah, antara 250 sampai 300. Cuma gara-gara kabel aki drop, nggak bisa buat double starter, kayak sayang juga. Ini udah saya pasang semuanya, tinggal kita tes nyalakan. Nanti kita cek pengisiannya juga, apakah jalan apa enggak. Ini jalan di 14,8. Jalan ya. Kita lepas positif akinya, apakah arusnya ada untuk mengisi. Begitu ya, pengisiannya udah jalan. Ini karena arusnya tadi 16, pengaruh kemungkinan kualitas kiproknya nggak ori. Kalau kiprok Tiger mungkin nggak sampai di atas 15. Biasanya pengaruh karena kiproknya merek Fukuyama, mungkin kualitasnya nggak sebagus ori. Kalau disambung sama aki itu stabil di 14, berapa tadi, nggak nyampe 15. Ini kemungkinan kalau akinya drop atau soak, nah kalau atau nggak dipasang aki sehingga strumnya melebihi 15, itu kemungkinan komponen lainnya akan kebakar. Cukup sekian, semoga bermanfaat.
nambah wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya seputar otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.